Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang Ibnu Khaldun dan Muhammad Umar Chapra. Yang pertama ialah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abu Zaid Wali Aldin Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir, lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi, dan meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 26 Ramadan 808 Hijriah atau 16 Maret 1406 Masehi. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Quran dengan ayahnya, sekaligus belajar membaca dan menulis bahasa Arab. Kemudian baru menimba berbagai ilmu dari guru-guru terkenal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada waktu berusia 20 tahun, Ibnu Khaldun dipanggil oleh Abu Muhammad Ibnu Tarafkin, penguasa Tunisia, untuk memangku jabatan sekretaris Sultan Abu Ishaq Ibnu Abu Yahya. Ia menerima tawaran tersebut dan untuk pertama kali pada tahun 751 Hijriah memangku jabatan pemerintahan. Pada tahun 758 Hijriah, Ibnu Khaldun ditangkap oleh Sultan Abu Inan dengan tuduhan melakukan sabotase terhadap Sultan. Ia dipenjara selama 2 tahun dan setelah Abu Salim Ibnu Abu Al-Hasan menjadi Sultan Al-Maghrib Al-Aqsa pada bulan Sya'ban 760 Hijriah, Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris pribadi Sultan. Namun karena banyak gangguan, fitnah dan hasutan, pada tahun 787 Hijriah, Ibnu Khaldun mengundurkan diri dan tidak lama kemudian Sultan memintanya untuk menjadi guru di Madrasah Zahiriyah Burqoqiyah dalam ilmu fikih Maliki. Ibnu Khaldun banyak menghasilkan karya yang sangat berguna bagi perkembangan peradaban Islam dalam berbagai aspek, seperti kitab Al-Barwadiwan, Al-Mubtada wa Al-Khobar, juga kitab Al-Muqaddimah. Pemikiran tentang ekonomi Ibnu Khaldun. Yang pertama, kekayaan nasional. Kekayaan suatu bangsa bisa saja mengalami peningkatan atau penurunan, bergantung pada kemampuan penduduk dalam menggerakkan roda perekonomian melalui kegiatan-kegiatan yang produktif. Jika terdapat tenaga kerja efektif yang lebih banyak dan mereka dimanfaatkan sepenuhnya, maka kemakmuran bangsa itu pun meningkat, dan demikian pula sebaliknya. Yang kedua ialah uang. Fungsi uang, menurutnya, uang memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai ukuran pertukaran dan sebagai penyimpan nilai. Kemudian yang ketiga, keseimbangan ekonomi makro. Pendapatan dan pengeluaran di suatu kota atau negeri satu sama lain saling menuju keseimbangan. Apabila pendapatan kota itu besar, maka pengeluarannya juga besar, dan demikian pula sebaliknya. Kemudian, apabila kedua-duanya pendapatan dan pengeluaran besar, maka penduduknya sungguh sangat menikmati situasi ini, dan kota itu pun menjadi tumbuh berkembang. Yang kedua ada Muhammad Umar Chapra. Muhammad Umar Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan, berkebangsaan Pakistan, kemudian menetap di Saudi. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan yang memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik pula. Kemudian ia pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya di sana sampai meraih gelar PhD dari Universitas Minnesota. Dalam umurnya yang ke-29, ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khairunisa Jamal Mundi pada tahun 1962. Umar Chapra terlibat dalam berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi ekonomi Islam. Beliau menjadi penasehat pada Islamic Research and Training Institute dari Islamic Development Bank Jeddah. Sebelumnya, ia menduduki posisi di Saudi Arabia Monetary Agency atau SAMA Riyadh selama hampir 35 tahun sebagai penasehat peneliti senior. Lebih kurang selama 40 tahun beliau menduduki profesi di berbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, di antaranya 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di USA, dan 37 tahun di Arab Saudi. Pemikiran ekonomi Umar Chapra yang pertama itu ada sistem moneter Islam. Islam melarang keras praktek riba. Sebagai solusinya diberikan beberapa alternatif bagi riba, seperti pembiayaan lewat penyertaan modal, membuat saluran untuk penyertaan modal, atau usaha yang dikelola sendiri. Ada partnership, ada mudharabah, musyarakah, dan perusahaan perseroan
dan koperasi. Yang kedua itu ada Islam dan tantangan ekonomi. Penelitian ini ia mengkaji 3 sistem ekonomi barat, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan gabungan dari 2 sistem tersebut, yaitu negara kesejahteraan. Ia mengemukakan neraca ketiga sistem tersebut dari segi prestasi-prestasinya maupun kegagalannya. Sistem-sistem perekonomian yang gagal yang harus dihindari oleh negara-negara muslim jika ingin mengaktualisasikan tujuan sosioekonominya. Formulasi kebijakan dalam perspektif sistem yang berlaku yang mengakibatkan inkonsistensi dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang dipakai oleh negara yang sedang berkembang dan memperburuk berbagai hal. Bukan saja dalam bentuk ketidakseimbangan makroekonomi dan masalah eksternal yang terus merisaukan, tetapi juga makin menjauhkan mereka dari tujuan-tujuan mewujudkan pemerataan. Sekian biografi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.